warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dalam channel aku Tuti Purwo guys. Jangan lupa passwordnya Tite Nono. Thank you. Makasih banget buat kalian semua yang udah join channel aku, yang selalu ngikutin konten-konten aku, dan aku jadi semangat kan untuk bikin video-video yang seru lainnya. Oke guys, kali ini Tuti Purwo masuk dalam segmen CS Tuti Purwo, cerita sahabat Tuti Purwo. Nah, kali ini ada sahabat Tuti Purwo nih ya. Aku rahasiain aja ya tepatnya di Indonesia pastinya. Dia mau berbagi cerita dan berbagi pengalaman sama kalian semua tentang kisah asmara. Oke, langsung aja, ini narasumbernya kita datangkan langsung ya guys. Nah, tapi sebelumnya aku mau minta maaf banget buat kalian karena narasumber Tuti Purwo yang ada di sini itu kami dari tim nggak memaksa ya untuk bisa ditampilkan di kamera ataupun tidak. Dan narasumber kali ini dia minta untuk disembunyikan baik identitasnya maupun wujudnya guys. Iya, makanya narasumberku kali ini dia ada di back kamera ya, nggak terlihat di kamera ya, tetapi ceritanya pasti seru nanti. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita mau kenalan sama narasumber kita kali ini, Mbak. Iya, halo, selamat malam. Iya, malam. Makasih ya Mbak ya udah mau join ke channel aku, udah mau berniat untuk berbagi pengalaman sama teman-teman Tuti Purwo di situ, di sana, di sini ya. Ya, namanya siapa Mbak? Namanya Puspa. Puspa, nama yang cantik. Iya dong. Sayangnya kalian nggak bisa lihat ya. Cantik, iya. Iya. Gimana nih Mbak punya cerita asmara? Iya, punya. Itu sih udah beberapa waktu silam ya. Iya. Udah lama, cuman itu buat pengalaman hidup aku juga, terus pengalaman buat hidup kalian juga. Ya, Semoga betul kalian sekali. nggak sampai merasakan apa yang aku rasain gitu. Begitu dalam kah? Ya, begitulah Mbak. Bisa dong Mbak cerita ini awalnya itu gimana Mbak? Apa pada tahun berapa gitu, teringat nggak? Tahunnya sih lupa ya, tapi sih Oh, ya. kayaknya kurang dari 2 tahun gitu. Kurang dari 2 tahun. Jadi awalnya tuh kita kenal dari sosial media. Oh gitu ya. Terus? Dari sosial media. Salah satu sosial media itu kenalin aku sama dia, dan akhirnya kita chat, terus akhirnya kita ketemu. Terus ternyata dia itu tetanggaku sendiri. Oh gitu. ternyata tetangganya sendiri. Masih ya. satu desa gitu. Tapi sebelumnya itu belum kenal ya? Sebelumnya sama sekali belum, tapi Oh, dia iya. paham aku, tapi aku sama sekali nggak tahu dia Oh, gitu. Iya. Bisa disebutkan kah namanya Kak? Namanya aku samarin aja ya. Iya, nggak apa-apa. Namanya Dio. Iya. Namanya Dio. Dia itu tetangga, gimana ya, masih satu desa, cuman beda RW juga sih. Cuman masih deket lah, jalan Iya, kaki iya, masih bisa gitu. Nah terus udah kenal nih ya di sosmed, terus biasa kan tuker-tukeran nomor handphone gitu kan iya, ya. Terus bener. saling komunikasi gitu. Iya, saling komunikasi gitu, akhirnya ketemu ya. Biasa lah ya, namanya orang kenal di sosial media, terus tuker nomor lah. Istilahnya kalau anak zaman sekarang kopi darat lah ya, Oh, iya, ketemuan betul. gitu Ketemuan, ya. Cici. Ketemuan Ya. gitu. Terus ya udah ketemu, chat-chatan gitu. Langsung aja ya Mbak Iya, ke klimaksnya. ke klimaksnya. Iya, soalnya betul tuh sekali. biasa namanya orang Biasa. kenalan gitu, tahu Standar sendiri lah ya. kalian, standar kenalan. Ya awalnya aku jadian sama dia. Habis jadian ya sebenarnya sih nggak ada kata jadian atau enggak. Awalnya ketemu, sering jalan, sering apa, akhirnya kita jalanin dulu semuanya. Nah udah jalan nih, yang namanya hubungan, yang namanya orang deket, pastikan ya ada intens chat, ada basa-basi nanya kayak gitu. Jadi ceritanya aku sama dia itu punya hubungan cukup dibilang lama enggak, dibilang sebentar juga enggak. Ya kurang lebih sekitar
3 bulanan lah gitu. Jadi saat bulan pertama itu udah masuk ke hubungan inti lah ya, maksudnya iya. udah lama kenalan, sering jalan atau apa ya, aku deket sama dia, deket, sering jalan. Nah posisi saat itu aku baru keluar dari pekerjaan dan itu sedang mencari pekerjaan selama kurang lebih 6-7 bulan gitu Mbak Tuti. Nganggur berarti itu ya? Iya ya, cari-cari juga kok belum dapet gitu ya. Nah, akhirnya jalanlah sama dia 1 bulan ya, kesana kemari, terus bisa dibilang tuh full time lah sama dia, dan tiap malam minggu itu memang harus bertemu, harus Tiap malam minggu, guys, iya, bayangkan. harus banget ketemu. Terus kita juga ibaratnya walaupun Senin, Selasa, Rebo udah ketemu, tapi namanya malam minggu itu ya namanya anak muda ya, Itu jadwal wajib. itu jadwal wajib ya gitulah pokoknya. Iya. Jadi main malam minggu, main itu aku sering pergi tuh setiap malam minggu. Itu paling malam itu pas hari Sabtu itu jam 11. Jam 11 malam itu baru masuk rumah. Udah tuh sering jalan, sering apa. Kan tiap malam minggu nih. Nah, ada nih di salah satu malam minggu tiba-tiba dia tuh bilang nggak bisa buat ketemu atau jalan sama aku gitu, mendadak. Dan itu bener-bener dikasih taunya tuh mendadak, nggak tahu apa-apa. Gimana sih kalian tuh rasanya kalau biasa malam mingguan terus nggak malam jadi mingguan? kita tuh udah berharap buat ketemu, tapi ternyata dia membatalkan dan nggak bisa ketemu. Itu ngasih alasan apa nggak itu? Saat itu sih ngasih alasannya tentang keluarga lah ya, entah keluarga atau entah ada acara di ya RT gitu. Ngomongnya sih kayak gitu, cuman aku mau berusaha positive thinking walaupun kok ada yang ganjal gitu ya. Ini malam minggu loh, maksudnya nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba nggak bisa dengan alasan yang buat aku ya sebenarnya nggak masuk akal. Dengan tiba-tiba, masa iya acara keluarga tiba-tiba, maksudnya itu kan jarang. Ya udahlah aku positive thinking, tapi di saat itu kan aku lagi sama temen aku nih. Nah temen aku juga bilang, masa sih dia pergi sama keluarganya gitu, masa sih ada acara keluarga. Ya udah positive thinking dulu kata temen aku. Ya udah akhirnya aku positive thinking lah, oh dia mungkin emang ada acara keluarga. Sampai akhirnya namanya perempuan ya, firasat kok nggak enak. Ya udah akhirnya dari situ aku pulang ke rumah. Harusnya tuh habis pulang ke rumah aku pergi Mbak Tuti sama dia, sama si Dio itu. Tapi kan nggak pergi nih. Jadi posisi malam minggu tuh aku bingung. Temen aku pergi sama temennya, yang lain juga pergi punya acara masing-masing. Tapi aku punya pacar ya? berasa jomblo ya. Iya, punya pacar berasa jomblo. Aku kemana ya? Kayak gitu. Terus ya iseng nih Mbak Tuti sebenarnya, karena dia rumahnya dekat. Aku iseng, cobalah lewat depan rumahnya. Sebenarnya ragu-ragu sih mau nanya. Nah saat itu pas lewat kok kendaraannya nggak ada. Akhirnya aku putar balik, terus aku beraniin nanya. Kebetulan di situ ada mbak-mbak sama mas-mas. Aku beraniin turun, aku tanya, Mas Dio ini kemana gitu. Terus mbak itu sih kayaknya adiknya ya, bilang, oh lagi pergi sama anaknya. Anak? Iya, pergi sama anaknya, bilangnya kayak gitu. Shock dong di situ, kayak oh mungkin mau ada acara keluarga, oh mungkin ponakannya atau anak-anak kecil mau pada pergi gitu. Terus sampai berkali-kali aku nanya, nggak 1 kali 2 kali aku nanya, anaknya ya? Iya anaknya. Itu sempet kayak pikiran tuh ngeblank Batut, kayak hah, sebelumnya dia nggak pernah cerita tentang anak ya? Nggak pernah cerita, tapi aku sempet nyinggung kayak ada sepeda kecil kan di rumahnya. Nah itu aku nanya, itu sepedanya siapa? Anakmu ya? Gitu aku sambil bercanda. Nah dia jawab, bukanlah gitu, itu sepeda ponakan aku gitu. Ya udahlah, di situ nggak ada pikiran apa-apa. Sampai akhirnya
udah nanya adiknya, sampai aku di situ deket rumah tuh posisi aku nggak tahu mau kemana. Akhirnya aku speechless, yang namanya kaget, sampai aku nanya, Mas dia udah punya anak nih? Iya udah punya anak dia gitu, lagi pergi sama anaknya. Jadi itu posisi kamu belum tahu ya? Belum tahu sama sekali Mbak Tuti, sama sekali belum tahu Kaget banget pasti. kalau dia udah beristri dan beranak Oh my God. gitu. Jadi Guys, selama 1 bulan itu ibaratnya intens lah ketemu, bisa dibilang 80% itu ketemu. Nah sampai akhirnya aku lemes, aku shock. Ya udahlah, aku sempet diem tuh di situ, mau pulang atau mau ke tempat temen aku yang ngasih saran kalau masa sih gitu, dia sempet Iya. tanya masa sih kayak gitu. Akhirnya aku telepon temen aku tanya lagi di mana, dia bilang lagi keluar. Ya udah kamu mau keluar mau apa, aku mau ke kos kayak gitu. Aku tunggu di kos ya. Akhirnya aku ke kos, ternyata dia udah pulang, lagi di kamar mandi. Gimana ya, antara sakit, sedih, mau nangis itu campur satu, tapi nggak bisa nangis gitu, kayak air matanya tuh udah habis di jalan, dan itu membutuhkan waktu sekitar 15 shock menit. soalnya kan, shock ya. Iya, membutuhkan waktu 15 menit Mbak Tuti buat nyampe ke kos temen aku tuh, daerah Berkoh gitu loh, menjauh. Sampai aku ngomong tuh waktu itu, aku nggak percaya gitu. Terus lah nggak percaya kenapa? Ya, ternyata si Dio tuh udah punya anak kayak gitu. Dan pada saat aku nanya di rumahnya itu, posisi di dalam ada istrinya. Untungnya nggak ketemu. Coba Mbak Tuti kau bisa bayangin nggak, di saat kayak gitu istrinya keluar, dan posisi Deras itu pasti tahu orang tua aku. Jelas. Iya. Jelas tahu banget gitu. Kan nggak habis pikir gitu. Sampai aku ngomong sama temen aku bener-bener di situ nggak percaya sama sekali kalau misal dia tuh udah punya anak, udah punya istri. Temen aku aja sampai nggak percaya juga, sampai aku nggak bisa ngomong apa-apa kayak gitu. Terus ya aku juga bingung nih, aku mau nangis, tapi di sisi lain temen aku tuh speechlessnya lucu gitu, jadi bikin aku tuh kayak ketawa gitu. Terus saking keselnya ya aku mengeluarkanlah kata-kata kasar ke Dio. Nah itu nggak usah disebut lah ya. Terus akhirnya kita tuh ketemu saat itu habis maghrib atau habis isya tuh ketemu, hari Sabtu ketemu. Terus di kos temen aku pesen, kalau kamu ketemu jaga emosi kamu, ngobrolnya santai aja, nggak usah emosi, karena dia tuh tahu kalau aku keras kepala, emosi dan nggak sabar gitu, karakter aku kayak gitu. Udahlah akhirnya aku berusaha nenangin diri aku dulu. Terus dia udah datang, temen aku bilang dia udah di depan kayak gitu. Ya udah aku temuin lah ya. Maksudnya baik-baik aja gitu, seolah-olah ya emang bukan aku yang salah di situ karena aku nggak tahu. Terus aku nanya ke dia, bener apa enggak kata adik kamu? Terus yang mana gitu, kamu udah punya istri, udah punya anak, 1 bulan loh kita berhubungan, kamu udah punya istri, udah punya anak. Kamu udah punya istri, udah punya anak gitu. Terus dia cuman nggak berkata apa-apa, dia tuh cuman kayak ya menganggukkan kepala aja gitu. Nggak habis pikir sih saat itu, saya pengen marah tapi kayak udah emosinya udah nggak tahu harus gimana lagi. Nah terus udah aku tanyain, terus ya udah aku bilang ya udah kalau kamu emang udah punya keluarga nggak apa-apa, ibaratnya yang udah ya anggap aja itu kenangannya kita gitu. Walaupun aku nggak tahu, selama itu aku nggak tahu kamu itu ternyata udah punya istri, udah punya anak gitu, nggak apa-apa kok gitu. Aku berusaha tenang di situ. Terus nggak lama lah dia pulang tuh kayak
udah pulang, terus aku masih di kos temen, dia sempet ngechat, dia tuh sempet kayak emang ngerasa bersalah terus Iya, gitu. iya. Dia minta maaf terus ke aku, terus aku bilang ya udah nggak apa-apa, lebih baik kita masing-masing aja sekarang daripada ibaratnya aku berhubungan sama kamu tuh bikin dosa gitu kan. Yang namanya orang udah bersuami gitu kan, terus kita pacarin, orang udah beristri, kita pacarin, terus kita jalan, kita tahu nih posisinya, kan jadi makin dosa gitu Iya. kan. Apalagi udah tahu. Kalau nggak tahu sih ya itu walau alam ya. Iya. Nah di situ udah ya sempet lost contact 2-3 harian lah. Aku berusaha intinya jangan sampai aku ngehubungin atau berhubungan lagi sama dia. Ternyata Mbak Tuti, hari keempat itu kita sama-sama butuh, kita tuh masih saling membutuhkan. Sampai aku nanya, kamu tuh masih butuh aku apa enggak gitu. Terus ya masih lah, aku tuh nggak bisa secepat itu ngelupain. Gimana dong Mbak Tut, posisinya dia tuh ibaratnya ya, setahu aku kalau dia single tuh udah mau aku perjuangin gitu ke orang tua aku. Di saat itu kan emang aku kan nggak kerja, cuman di saat udah kerja baru aku berani ngomong. Ya ternyata begitu kan. Ya intinya kita tuh sama-sama saling butuh. Terus tahu nih, aku tahu dan dia sadar posisinya. Tapi kita balik lagi kayak dulu Mbak Tuti. Jalan lagi. Terus ibaratnya ya sama lah kayak 1 bulan itu. Sempet aku ditemuin sama anaknya. Pasca aku tanya tentang kebenaran itu, Iya. temu anaknya lah dan ngobrol atau apa kayak gitu. Ya akhirnya dia terus terang, tapi kita masih bisa berkomunikasi. Cuman ya Mbak, yang aku heranin, dia tuh di rumah sama istrinya, sama anaknya. Iya. Dia tuh masih bisa chat kayak layaknya orang pacaran. Enggak, dia itu sebenarnya tuh ada masalah nggak sih sama istri, apa sama anaknya, apa sama keluarganya gitu? Awalnya sih aku sempat mikir apa jangan-jangan mau cerai gitu kan. Temenku juga berpikiran kayak gitu, apa mau cerai atau ada masalah kayak gitu. Kok ibaratnya dia kok bisa bikin aku senyaman ini dan aku benar-benar butuhin dia banget. Tapi tuh nyatanya nggak ada. Mereka tuh ibaratnya baik-baik aja, cuman kondisi ekonomi dia ya dibilang biasa aja. Jujur aja selama 3 bulan lah ya Mbak, 3 bulan itu 80% dana dan fasilitas itu dari aku semua. Dia nggak kerja. Jadi dia saat itu tuh punya usaha kayak kolam kayak di sawah gitu. Terus nanti yang dimasukin ikan kecil-kecil, nanti dia tumbuh, nanti bisa dijual per kilonya berapa gitu. Dia usaha kayak gitu doang saat itu. Ya udah akhirnya ibaratnya selama 2 bulan itu 80% dana dan fasilitas semua itu dari aku. Itu benar-benar apa ya, buat aku tuh ngerasa berdosa banget lah, kan berdosa banget sama orang tua. Baik banget ya Kak Puspa guys. Ya di samping aku ibaratnya aku selalu berpikir gimana ya biar kita senang-senang terus. Senang-senang bareng, pikirnya cuma senang bareng gitu. Oh iya, pikirnya selalu cuma senang-senang. Berarti Kak Puspa itu semua fasilitas tuh ya dari orang tua Kak Puspa dong? Iya, posisi kan saya nggak kerja Mbak, gitu. Terus ibaratnya orang tua saya kan belum pensiun lah, masih kerja. Jadi dana fasilitas tuh ya alhamdulillah masih dicukupin. Cuma dicukupinnya itu buat foya-foya, bisa dibilang pergi ke sana kemari gitu. Bisa dihitung lah dia itu keluar uang berapa kali gitu. Cuman aku nggak ada pikiran kayak gitu sih, ibaratnya aku cuman mikirnya gimana caranya bisa ketemu, gimana caranya bisa senang-senang, gimana caranya biar aku bisa ngabisin waktu sama kamu. Udah itu aja yang aku pikirin selama 2 bulan itu. Namanya orang lagi kasmaran seperti itu ya Mbak ya.
Iya, emang susah banget sih bisa dibilang gitu. Susah banget, padahal ya nggak tahu ya. Temen aku ya udah tahu kalau dia itu udah punya istri, udah punya anak. Dan herannya ya Mbak, aku tuh cari kerja tuh susah loh. Cari kerja susah. banget. Selama 3 bulan sama dia tuh ibaratnya masukin